Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, sejumlah sapi milik warga di Ponorogo mati mendadak. Kuat dugaan matinya sapi tersebut akibat terserang penyakit mulut dan kuku. Peternak mendesak pemerintah segera turun tangan agar penyakit PMK tidak meluas hingga merugikan para peternak. Video amatir ini menunjukkan ketika 2 ekor sapi milik Purwoto, warga desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, ditemukan mati mendadak. Padahal seminggu yang lalu, sapi milik pria 45 tahun ini juga diketahui mati secara tiba-tiba, sehingga dalam minggu ini sudah 3 ekor sapi miliknya mati. Di lokasi lain masih dalam satu desa, sapi milik Kayun sudah hampir 1 minggu tidak bisa berdiri, bahkan sudah tidak mau makan. Mulut dan hidung sapi mengeluarkan lendir. Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai memberi obat, vitamin, hingga penyemprotan kandang. Ada berapa sapi, Bu, yang mati? Ada 3. Ada 3. Itu kenapa, Bu, matinya? Ya itu loh, penyakitan itu. Maunya ngiler. Mulutnya berlendir. Lah, berlendir itu. Bel mulutnya itu. Toyane medal niku. Airnya itu ya. Terus nggak mau makan? Nggak mau makan. Sebelumnya emang nggak mau makan, jadi didulang. Makannya itu didulang. Sudah berapa hari, Bu, sakitnya? Belum ada seminggu. Baru kok. Terus 3 mati itu bareng semua, Bu? Enggak, yang satu udah beda 1 minggu, yang 2 itu baru sekali mati. Ayun. 1 minggu. 1 minggu. Awalnya bagaimana, Pak? Awalnya tidak mau makan, keluar lendirnya dari hidung. Terus saat ini sudah diapakan saja, Pak? Sudah diobati dan disemprot sama. Sudah dibawa ke mantri hewan, Pak? Belum. Mantri hewannya sudah ke sini? Belum. Oh, belum. Kakinya juga sakit ya, Pak? Kakinya juga sakit? Kakinya, yang dulu malah hidungnya itu kakinya menyusul belakang. Oh, sudah nggak bisa berdiri ya, Pak, sapinya? Malah keluarnya di kuku. Oh, oke. Muhammad Ajis Eko, perangkat desa Jimbe, menyebut total ada 4 sapi mati dan 1 sapi sakit di desanya. Hingga kini warga hanya memanggil mantri hewan secara mandiri untuk memeriksa ternak mereka. Dari warga itu ada sekitar 4 sapi yang mati. Nah, untuk gejalanya ya seperti mirip sama PMK itu ya. Jadi mulutnya keluar lendir dari hidung. Terus kayak sariawan itu loh, mulut, terus kuku gitu. Terus lama-kelamaan ambruk seperti ini, tidur jatuh ya. Selain 4 yang mati, ada dilaporkan yang sakit, Bapak? Sementara ini untuk ke desa hanya yang dilaporkan 4 itu, Mbak, yang mati. Kalau yang sakit 1 ini ya, Pak ya? Ya, yang sakit ini. Warga mendesak pemerintah segera turun tangan karena hingga saat ini belum ada dinas terkait ke lokasi untuk memeriksa maupun memberi bantuan obat-obatan bagi ternak yang sakit. Warga khawatir jika tidak ditangani penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak mereka akan terus meluas. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, seorang pria di Kota Malang mengamuk merusak lampu-lampu taman kota secara membabi buta. Kepada polisi, pelaku mengaku frustasi karena ditinggal pergi istri tanpa kabar. Seorang pria terekam kamera pengawas CCTV merusak lampu di 3 taman kota Malang. Dalam rekaman CCTV, aksi pelaku terekam di 3 lokasi, yakni di Taman Galunggung, Taman Ijen Boulevard, dan Taman Raya Langsep. Awalnya pelaku mengendarai sepeda motor mendekati lampu bertuliskan nama taman dan kemudian menendang serta memukul lampu hingga rusak. Setelah melihat CCTV dan ciri-ciri pelaku, pada malam pergantian tahun, Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota menangkap pelaku di kawasan Jalan Wilis, Kota Malang. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan hingga menyebabkan seorang polwan terluka. Pelaku perusakan berinisial DBS, 40 tahun, warga Sukun, Kota Malang. Bersama pelaku, polisi menyita barang bukti sebuah sepeda motor berwarna hitam. Kepada polisi, tersangka mengaku frustasi karena istrinya pergi tanpa kabar sejak 3 hari yang lalu. Apalagi pelaku juga tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Atas perusakan lampu taman kota itu, Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kota Malang, mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Modus operandi yaitu melakukan pengerusakan objek dengan cara menendang menggunakan kaki. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka
merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, dan ada motif lain yaitu sudah 3 hari mencari istrinya dan sampai saat ini masih belum mengetahui keberadaan dari istrinya. Melakukan pengrusakan beberapa fasilitas umum. Dari beberapa yang sudah beredar melalui sosmed terkait dengan video pengrusakan ini, memang kami juga dalam berita acara edukasi juga sudah menyampaikan terkait dengan total jumlah kerugian secara global. Namun di lokasi ini memang dari video yang sudah beredar pelakunya adalah satu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, libur tahun baru, wisata Telaga Sarangan di Magetan diserbu warga. Jalan yang menanjak dan menikung tajam serta terjadi kemacetan membuat sejumlah kendaraan wisatawan tidak kuat menanjak. Guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan, polisi harus turun tangan membantu mengganjal ban mobil. Beginilah kondisi jalan tanjakan Omah Jowo, tepatnya di Kelurahan Sarangan, Kabupaten Magetan. Kemiringan yang sangat tajam, sehingga tak jarang banyak kendaraan wisatawan yang ingin berlibur di Telaga Sarangan tidak kuat menanjak. Pada Rabu 1 Januari 2025, wisatawan yang berkunjung ke Telaga Sarangan mencapai 16.000 orang. Sehingga banyak terjadi kemacetan di sejumlah titik seperti di perempatan pintu masuk telaga. Luar biasa, rame di Telaga Sarangan ini, sudah sempat macet. Antusias warga dari luar kota juga luar biasa. Memang Telaga Sarangan ini pemandangannya benar-benar indah, syahdu. Apalagi habis naik kapal itu, lompat-lompat di speedboat, seru banget. Sejumlah polisi yang disiagakan di lokasi terus berjibaku membantu mengganjal ban mobil wisatawan, bahkan mendorong kendaraan yang tidak kuat menanjak. Rata-rata pengendara berasal dari luar kota sehingga tak menguasai medan. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang melintas di Mojosemi atas, tepatnya di Simpang 3 Omah Jowo. Karena apa, di sini adalah tanjakannya terlalu tajam, kemudian ada tikungan yang sangat tajam sehingga banyak sekali kendaraan yang kesulitan untuk menanjak. Dan rata-rata ada R2 dan R4. Namun dengan adanya informasi kami, insya Allah kami bisa bantu masyarakat untuk melewati jalan tersebut. Polisi mengimbau kepada para wisatawan untuk mengecek dan memastikan kondisi kendaraan sebelum berpergian, terutama yang akan ke kawasan wisata Telaga Sarangan. Mulai dari pengereman, kondisi ban, hingga mesin kendaraan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Gelombang tinggi hingga 4 meter di Laut Selatan, nelayan di Pacitan berhenti melaut. Kami kembali usai jeda berikut ini.